Kalau kalian cari HP lipat dengan kualitas foto yang gila, HP ini bisa gue rekomendasiin deh. Nanti kalian bisa buktiin sepanjang video ini. Tapi gimana dengan performance-nya? Software-nya bikin nyaman nggak? Kalau AI gimana? Dan paling penting, apakah baterai HP ini bisa tahan nemenin gue beraktivitas dari pagi sampai malam? Yuk kita bahas. Selamat siang guys. Kali ini kita sehari bersama lagi bareng Vivo X Fold 5. Gimana? Kinclong nggak nih gambarnya? Kita pakai lensa utama coy. Oke guys, impresi gue sama HP ini tipis. Wih, udah kayak HP batangan aja ya. Dan kalau dibandingin sama si Vivo V60 ini, mirip nggak sih? Yang mana HP-nya cukup seru loh. Kalian tonton videonya kalau belum ya. Aduh, mau ngaso dulu guys, panas. Kalau secara angka Fold 7 emang lebih tipis ya, tapi beda 0, sekian mili. Jadi nggak terlalu berasa juga, sama-sama tipis. Kalau buat desain belakang HP ini, dia punya kamera bulat di tengah yang simetris ya. Jadi kalau pas gua geletakin di meja nggak goyang banget. Dan ada senderan juga buat jari kita di bump kameranya. Terus HP ini juga punya banyak sudut lengkungan. Jadi lebih nyaman buat digenggam, dan pas buka juga sedikit lebih nyaman karena ada lengkungan tipis tadi. Jadi bisa kecantol di jari kita. Untuk ukuran kalian bisa lihat di layar ya, dengan berat 226 gram. Buat varian putih gua dengan nama kerennya Feather White. Tapi yang menarik untuk varian satu lagi, Titanium Grey, dia lebih enteng lagi loh, 217 gram. Dan ukurannya juga lebih tipis. Wah, bisa beda-beda gitu ya. Terus kalau dibandingin sama model sebelumnya, X3, X Fold 3 Pro, ya di X Fold 5 ini dia punya tombol khusus yang namanya shortcut button. Jadi bukan slider switch lagi. Dan untuk unlock fingerprintnya itu sekarang dia ada di tombol power, nggak kayak sebelumnya yang ada di under display ya. Dan sebenarnya cepet juga loh fingerprintnya. Baru nempel dikit udah kebuka. Nanti kita lanjut impresi gue saat dibuka ya HP ini. Buset, untuk kondisi terik kayak begini masih jelas loh layarnya loh. Dan untuk layar dalamnya juga terlangsung terang loh. Ini masih jelas. Kita mau balikin buku dulu. Lihat situ aja balikinnya. Jadi balikinnya tinggal ditaruh aja guys. Update dulu guys. Sekarang jam 12:30, baterai ada di 87% ya. Oke, jadi kalau dibuka, HP ini punya ukuran 8,03 inch ya. Yang punya kris cukup tersamarkan. Dan satu yang gue notice, pantulan layar di dalamnya itu lumayan teredam. Jadi kalau pas lihat di bawah sinar lebih enak. Habis itu punya engsel yang cukup kokoh, tapi jarak lipatnya nggak bisa terlalu jauh. Mungkin di sekitar 120 atau 130 derajat. Karena di atas itu udah kebuka full dia. Terus dia punya tombol selfie di ujung yang jadi nggak terlalu ganggu kalau pakai layar dalam. Cuman kalau kita mau video call dengan posisi lurus gini bakal agak miringnya. Angle-nya nggak bakal di tengah, jadi mesti digeser dikit. Apalagi ya? Udah sih, itu aja yang kalian mesti tahu. Next, kita bakal ngomongin spesifikasi HP ini. Itu dia. Masih lama nggak? Aku udah. Hah? Oh, nah kayaknya satu yang tepat kita omongin. Spesifikasinya yang mana cukup mirip ya kalau dibandingin sama pendahulunya Vivo X Fold 3 Pro yang punya layar luar 6,53 inch LTPO, untuk layar dalamnya 8,03 dengan chipset yang masih pakai Snapdragon 8 Gen 3. Buat baterai jumbo banget ya dia. Untuk HP lipat tipis berkapasitas 6000 mAh. Kayaknya dia yang paling gede di antara HP lipat lain deh yang udah pakai teknologi silicon carbon. Terus udah support 80 watt flash charge, bisa wireless charging dan juga bypass charging. Wah, lengkap. Kalau dari sisi kamera, dia punya 3 lensa belakang 50 megapiksel dengan selfie 20 megapiksel di cover dan mainnya. Yang sepanjang video ini tentu kalian bisa tahu gimana kualitasnya. Kayak sekarang kalian lagi lihat di ultrawide-nya guys. Lebihnya HP ini udah HP 5G, stereo speaker, IPX8, IPX9 dan IP5X dan lain sebagainya. Nih salah satu keenakan punya HP lipat guys. Bisa jadi tripod taruh mana aja. Berarti gue baru tahu kalau kita bisa tentuin audionya mau ambil dari mana, ada pilihannya di sini. Mau dari microphone, phone atau Bluetooth. Oke
Oke guys, akhirnya sampai rumah juga dan sekarang jam 3 lewat dikit, baterai ada di 65% ya, kelihatan nggak? Dan sekarang gue pengen tunjukin ke kalian satu fitur yang bisa dibilang cukup unik nih, dan gue baru lihat ada di HP Lipat sih, yaitu Origin Workbench. Jadi dia bakal ada satu aplikasi utama jalan di kanan dan 4 aplikasi di samping. Dan kalau diperhatiin, keempat aplikasi di sini aktif semua loh. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngegame, mau nunggu hidup lagi, masih bisa kelihatan tuh. Atau kalau lagi sosmed, videonya tetap jalan sambil kita ngelakuin sesuatu di app utama. Sampai audionya kedengeran juga dia. Kalau video call gue juga sempet coba dan pas ditaruh di samping gitu masih jalan ya call dan videonya, jadi nggak keputus. So far cukup lancar sih performance-nya, gue nggak berasa ada nge-lag. Oh ya, buat aktifinnya dia ada beberapa cara nih. Misalnya pas lagi buka suatu app ada garis tipis di atas, bisa di tap aja dan pilih launch workbench. Atau bisa tinggal swipe dari kanan bawah ke tengah. Terus kalau mau tutup salah satu app tinggal di swipe ke samping. Dan kalau mau exit bisa pencet tombol di kanan atas atau swipe balik ujung kanan bawah ke pojok. Terus kalau kita buka workbench lagi bakal ke save ya app-app yang ada di sebelah kiri tadi. Gimana guys? Menurut kalian fitur multitasking ini menarik gak? Selebihnya kalau multitasking kayak split screen gitu juga tentu ada dong. Bisa pakai gesture juga, dengan lipat dikit nanti app aktif kita bakal menepi ke samping dan kita tinggal pilih app kedua buat di split. Untuk splitnya maksimal 2 app aja ya, dan bisa diubah posisi mau landscape ataupun portrait, dan di combo juga sama pop up window. Oke guys, update dulu sekarang jam 3:30, baterai ada di 61%. Kita main Mobile Legends. Yang mana untuk settingannya gue mentokin ya, dia dapat di Super HD. Dan untuk pengalaman mainnya tentu kita dapat keuntungan ya dari layar yang luas ini guys. Terus game toolsnya cukup lengkap, yang kalian bisa lihat di sini ada bypass charging juga. Dan satu yang gue notice, untuk speakernya itu yang sebelah kanan suka ketutup nih, dan kalau dibalik gini agak ngeganjel sama kamera modul. Kayaknya butuh waktu sih buat dibiasain. Total gue main kurang lebih sekitar setengah jam 2 match dan baterai berkurang di 9%. Oke guys, kayaknya kita udah siap-siap mau pergi. Tapi sebelumnya ada satu yang pengen gue kasih tahu lagi. Jadi kalau yang namanya HP Lipat pasti nggak jauh-jauh dari produktivitas ya. Dan HP ini dari sisi AI dia punya AI productivity juga. Misalnya saat kita lagi buka apps notes bawaannya Vivo buat bikin script, terus misalnya butuh ada penjelasan entah dari website, buku, atau sumber lainnya, kita bisa buka kamera loh, pakai fitur yang namanya Snap Text buat ambil konversi langsung teksnya ke notes kita. Kalau beda bahasa pun ada kayak AI writing yang buat translate bahasa misalnya ke Indonesia. Dan gak cuman itu, dari paragraf ini kita bisa dibikin lebih simpel lagi berupa poin-poin atau diringkasin dan lain sebagainya. Cuma ini masih terbatas di apps note bawaan Vivo aja ya. Semoga kedepannya bisa dipakai di apps pihak ketiga kayak misalnya WhatsApp atau Instagram. Terus untuk AI lainnya kayak Gemini, Circle to Search, AI Translation, AI Caption ada juga dong. Yuk kita jalan. Betul guys, kalau kalian suka sama konsep review sehari bersama kayak gini, jangan bosan-bosan buat bantuin gue like video ini ya, sama subscribe juga buat yang belum. Thank you. Selamat sore guys, kita keluar lagi mau jemput bocil. Jalan-jalan part 2 bersama X45. Jadi bisa kelihatan nih guys, ada previewnya, mantap ya. Kalau mau buat foto juga enak kok. Oh ya guys, sampai lupa belum update, sekarang jam 5:09, baterai ada di 44% ya. Betul guys, kalau di X43 Pro lalu dia ada slider switch gitu. Nah di HP ini sekarang dia dijadiin tombol ya. Tapi justru ini jadi lebih fleksibel loh dia. Karena jadi ada 2 cara kita berinteraksi sama si tombol ini. Jadi yang pertama itu kita pencet terus tahan. Dan kita bisa pencet klik 2 kali. Yang mana ini kita bisa atur juga ya di settingannya. Sampai suruh buka app tertentu ada pilihannya di sini. Betulnya tombol UI-nya mirip kayak si buah-buahan gak sih? Sanggup. Masih nggak habis pikir sama si AI ini ya, mind blown banget. Dan selain itu AI galeri di HP ini juga cukup lengkap ya. Ada AI erase, AI reflection, expander, dan macam-macam. Yang mana sebagian udah gue tunjukin juga di video lain, di video sehari bersama V60 ya. Vivo V60. Jadi kalau belum nonton bisa cus ke sana. Makan makanan Thailand dulu.
Oke guys, kurang lebih nonton YouTube setengah jam ya, dan baterai berkurang sekitar 6%. Kita mau belanja bulanan dulu nih. Dan sama kayak HP-HP Vivo lainnya, jepret-jepret foto di HP ini menyenangkan banget. Pemrosesannya itu yang on point. Buat shoot objek orang juga jadi glowing gitu. Telefotonya juga masih detail sih, terutama untuk zoom 10 kali dengan jarak yang cukup jauh gini. Jempol buat Vivo. Kelar juga kita belanjanya. Yes. Pakai lensa utama nih. Kalau ini ultra wide. Nyantai dulu kita. Terus seperti layaknya HP Vivo berzais lainnya, dia ada beberapa macam bokeh ya, yang mana buat Cine Flare ini cukup unik, ada pantulan cahayanya gitu. Terus ada banyak portrait effect yang juga kalian mesti cobain black and white deh. Sama nggak ketinggalan, ada color profile, textured, vivid, sama zeiss natural. Dan kalau dikesampingin lagi, ada beberapa style tambahan yang bisa kita explore. Banyak banget. Oh ya guys, BTW tadi gue korek-korek tas gue. Ternyata gue kelupaan satu hal, yaitu ini dia. Jadi HP ini dapat casing juga ya dari paket penjualannya. Nggak cuman casing, tapi ada kepala charger juga sama kabelnya nih. Jadi lengkap. Yang mana untuk tipe casingnya itu dia cuma dapat satu bagian belakang doang. Coba gue pasangin nih. Jadi kalau kalian perhatiin ini tinggal di snap gini aja ya guys, bagian belakang. Udah nutupin, dan dia ada penutup hinge-nya juga bagian sini. Terus kalau dibuka ya seperti ini sih. Cuman gue berasa ya kalau kita pakai layar luarnya di kayak begini ini, bagian sini jadi ketutupan gitu ya kalau lagi dibikin versi preview gini. Dia agak semi leather gitu, keset, enak. Oke guys, udah gelap nih. Sekarang kita pulang dulu. Sekarang kalian lagi lihat di lensa wide-nya. Kita pindah ke ultra wide yang pastinya bakal lebih luas. Tapi gue yakin pasti kualitasnya bakal menurun. Dan sekarang kalian lagi lihat di lensa selfie-nya. Overall tadi untuk lensa ultra wide-nya emang ada penurunan. Tapi nggak terlalu jomplang ya. Maksudnya emang kelihatan lebih soft tapi nggak sampai yang gelap gitu. Akhirnya gue sampai rumah jam 8-an dan baterai ada di 4% dengan SOT 6 jam 7 menit. Dan kalau dibandingin sama HP batangan sih nggak ada yang spesial ya SOT-nya. Tapi untuk ukuran HP lipat bisa gue bilang cukup awet nih dengan penggunaan YouTube 1,5 jam. Terus kamera dan IG masing-masing sejam dan sempat nge-game juga pakai layar dalam setengah jam. Overall, persentase gue pakai layar luar dan dalam itu mungkin sekitar 70% layar luar dan 30% layar dalam. Dengan koneksi 5G kalau lagi di outdoor. Kayak yang gue spill sebelumnya, HP ini punya dua warna ya, ada titanium grey dan feather white. Buat variannya harusnya cuma satu sih, yaitu 16 plus 512. Dengan harga kayak biasa gue gak ada info. Oke guys, jadi pas edit video ini harganya udah keluar ya, yaitu 25 juta. Sesuai sama prediksi gue sih. Karena, kita lanjutin videonya aja yuk. Tapi sebagai gambaran, untuk model tahun lalu, Vivo X Fold 3 Pro pas launching dijual seharga 27 juta. Cuma entah kenapa gue punya feeling kalau X Fold 5 ini bakal di bawah itu. Karena menurut gue ini bukan varian Pro ya, makanya mereka gak pakai chipset terbaru 8 Elite. Dan kalau benar, HP lipat dari Vivo ini patut diperhitungkan sih. Karena selain harganya lebih terjangkau dari kompetitor, dia juga punya kamera yang gak usah diraguin lagi. Malah kayaknya paling cakep di antara HP-HP lipat lain. Terus ini juga penting dengan kapasitas baterai yang gede juga. Untuk desain juga udah kekinian ya, tipis gini. Sedangkan software bukan yang terbaik, tapi udah mumpuni dengan performance yang baik. Gak ada komplain sih walau pakai Snapdragon 8 Gen 3. Sama terakhir, katanya service center Vivo sih bagus ya. Jadi bisa jadi salah satu nilai plus juga buat dipertimbangin.